Kita lanjutkan ke part 3. Perkiraan materi yang akan kita bahas adalah materi tentang transformasi. Anak-anak harus mengenal dulu jenis transformasi. Ada 4, yaitu yang pertama adalah rotasi. Rumusnya, jika rotasinya 90 derajat searah jarum jam, maka koordinat yang awalnya X dan Y itu menjadi Y dan negatif X. Kalau berotasi 90 derajat berlawanan arah, yang awalnya X dan Y akan menjadi negatif Y dan X. Kalau berotasi sebesar 180 derajat, yang awalnya X dan Y akan berubah tanda keduanya menjadi negatif X dan negatif Y. Kalau berotasi 270 derajat, itu akan sama dengan negatif 90 derajat, yaitu menjadi negatif Y dan X. Oke, itu yang pertama, dihafal rumusnya. Lalu yang kedua, dilatasi. Kalau dilatasi dengan titik pusat 00 dengan skala misalnya K, maka rumusnya gampang saja. Setiap titik X itu dikali dengan K dan Y juga dikali dengan K. Seperti ini ya. Berikutnya, transformasi refleksi atau pencerminan. Nah, rumusnya adalah jika dicerminkan sejajar atau searah sumbu X, maka koordinat awalnya X dan Y akan berubah menjadi X dan negatif Y. Kalau dicerminkan searah sumbu Y, maka koordinat awalnya X dan Y akan berubah menjadi negatif X dan Y. Kalau dicerminkan searah garis Y sama dengan X, itu koordinat awalnya X dan Y akan berubah menjadi Y dan X. Berubah posisi ya. Kalau dicerminkan searah garis Y sama dengan negatif X, maka akan menjadi X dan Y itu akan berubah menjadi negatif Y dan negatif X. Dan yang terakhir adalah bentuk transformasi translasi atau kita kenal dengan perpindahan. Nah, jika bergeser sejauh A ke kanan misalnya ya, dan B ke atas, itu sudut koordinat awal yang tadinya X dan Y akan berubah menjadi X tambah A, Y tambah B. Oke ya. Kalau contohnya adalah koordinat awalnya 3 dan negatif 2. Jika berpindah dengan titik A, maka 3 tambah A dan negatif 2 tambah B. Demikian ya. Dihafal rumus ini. Pak Guru rasa untuk rumus yang dilatasi dan translasi ini mudah saja. Kalian tinggal fokus menghafal di rotasi dan refleksi 1 dan 3. Oke, selanjutnya kita coba kerjakan pada soal. Titik segitiga ABC itu koordinatnya, ayo kita tulis 1, 2, lalu 1, 4. Ini A ya, ini A, ini B, 1, 4. Dan C-nya 3, 2. Nah, selanjutnya langkah transformasinya. Yang pertama, rotasikan 90 derajat searah jarum jam. Oke, terhadap titik pusat 00. Ya, selanjutnya kita lihat rumusnya. Kalau searah jarum jam, maka berubah posisi dan X juga berubah tanda. Berarti kalau yang tadinya di sini X dan ini Y, ini X dan ini Y, ini X dan ini juga Y, maka akan berubah menjadi 2 di depan dan X-nya negatif 1. Ini juga 4 negatif 1, 2 negatif 3. Seperti itu ya. Selanjutnya, jadi transformasinya ada 2 kali, yaitu rotasi dan dilatasi. Berikutnya, dilatasi dengan skala 2. Jadi K sama dengan 2 ya. K sama dengan 2. K rumusnya kita kalikan setiap X dan Y dengan K. Yang ini tadi sudah jadi X ya. X nya sudah jadi 2 ya. Dan Y nya sudah jadi negatif 1. Nah, berikutnya kita dilatasi dengan skala 2. Berarti 2 kali 2 untuk X dulu ya. Dan negatif 1 kali 2. Boleh tulis ulang. Ini 2 kali 2
dan negatif 1 kali 2. Oke, yang ini 4 kali 2 dan negatif 1 kali 2. Yang ini 2 kali 2 dan negatif 3 kali 2. Hasilnya 2 kali 2 4 dan negatif 2. Lanjut yang ini 4 kali 2 8 dan negatif 2. Yang ini 4 dan negatif 6 ya. 4 negatif 2, 8 negatif 2 dan 4 negatif 6. Jawabannya adalah A. Mudah saja bukan? Oke, untuk memperdalam kita coba lanjutkan ke soal nomor 2. Masih yang serupa lagi ya. Titik P, Q, R. Nah, titik P-nya adalah 3 dan 4, lalu Q adalah 3 dan 1, dan R adalah 6 dan 4. Transformasi yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu Y. Kalau refleksi terhadap sumbu Y, kita lihat rumusnya, itu akan berubah, hanya X-nya yang berubah ya, Y-nya tetap. Oke, selanjutnya kita lihat, maka negatif 3 dan 4. Terus ini negatif 3 dan 1. Dan ini negatif 6 dan 4. Setelah itu translasinya, setelah itu dia transformasi berikut adalah translasi X tambah 2 dan Y kurang 3. Nah ini berarti A-nya adalah tambah 2, B-nya adalah negatif 3. Kita lanjutkan. Maka setiap X kita tambah 2, berarti negatif 3 tambah 2. Nah begini ya. Lalu 4 dan 4 tambah kurang 3. Maaf, 4 kurang 3. Oke. Berikutnya yang ini. Ya. Negatif 3 tambah 2 dan 1 kurang 3. Berikutnya titik negatif 6 dari 4. Negatif 6 tambah 2 dan 4 kurang 3. Gitu ya translasi ya. Jadi setiap X itu tambah 2 dan setiap Y kurang 3. Ya, kita lihat hasilnya adalah negatif 1 dan 1. Yang ini menjadi negatif 1 dan negatif 2. Yang ini menjadi negatif 4 dan 1. Jawabannya adalah A. Mudah bukan? Nah, untuk soal nomor 3, silakan screenshot dan latihan. Ini jadikan latihan. Nomor 4 juga jadikan latihan untuk kalian. Coba dikerjakan. Ya, kita lanjutkan anak-anak ke soal berikutnya, itu tentang materi perbandingan atau bagaimana kalian menggunakan data. Contoh soalnya adalah Budila membuat 30 kantung es buah dengan mencampurkan 2 liter sirup dan 4 liter air. Jadi dari pencampuran 2 sirup tambah 4 liter air, itu hasilnya 6 ya. Itu menghasilkan 30 kantung es ya. Sekarang Ibu Dila ingin membuat es lagi, tetapi dengan perbandingan sirup 1:3 agar lebih encer. Jika Budila memiliki 3 liter sirup dan 60 kantung es buah, bagaimana kesimpulannya? Oke, sekarang mau buat lagi dengan perbandingan 1:3, artinya 1 liter sirup itu bisa ditambahkan dengan 3 liter air. Karena ibu punya 3 liter sirup, berarti jumlah airnya adalah 3 kali 3 sama dengan 9 ya. Berarti ada 9 liter air. Maka total campurannya adalah 12 liter. Berarti berapa kantungnya itu? Nah, ini kita pakai perbandingannya saja. Rumus perbandingan supaya mudah perhitungan. Kalau yang pertama 6 liter itu bisa dapat 30 kantung. Maka kalau 12 liter dapat berapa kantung? Kita misalkan dengan X saja ya. Selanjutnya 6 kita tinggal kali silang. 6 kali X 6X sama dengan 30 kali 12 sama dengan 360. Nah selanjutnya X sama dengan 360 dibagi 6 sama dengan 60 kantung. Oke, kesimpulannya adalah, perhatikan dulu pertanyaannya. Budila punya 60 es buah, 60 kantung.
Dan ternyata dari perhitungan kita juga mendapatkan 60 kantung. Itu artinya kantung es buah cukup pas, gitu ya. Jawabannya adalah C. Mudah bukan? Nah, selanjutnya sebagai perdalaman materi kita bisa kerjakan nomor soal yang serupa ya. Yaitu Pak Rino mencampurkan pupuk cair dan air dengan perbandingan 1:4. Ia menggunakan 2 liter pupuk dan 4 liter air untuk menyiram 50 tanaman. Ya, karena perbandingannya 1:4, kalau pupuknya ada 2 liter, maka 2 kali 4 sama dengan 8 liter air yang digunakan. Jadi totalnya adalah 10 liter yang terbentuk. Dia cukup untuk menyiram 50 tanaman. Nah, sekarang ia ingin membuat campuran baru dengan perbandingan 1 liter pupuk banding 3 liter air. Kalau ia memiliki 3 liter pupuk, ini ya, 3 liter pupuk, maka berapa liter air? Berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, ini totalnya adalah 12 liter. Ini cukup untuk menyiram 60 tanaman. 60 tanaman. Nah, pertanyaannya, apakah kesimpulannya? Oke, kita hitung dulu, betulkah? Kalau punya 10 bisa menyiram 50 tanaman ya. Nah, sama dengan kalau dia punya 12 campuran, berarti bisa siram berapa tanaman? Apakah betul 60 tanaman? Nah, kita cek. Sama dengan 10 kali X kita kali silang, 10 kali X sama dengan 10X, sama dengan 50 kali 12 sama dengan 60 ya, 600. 600. Jadi X saja sama dengan 600 dibagi 10 sama dengan 60. Nah, apakah pas untuk menyiram 60 tanaman? Jadi jawabannya adalah pas ya. Jadi pupuk cair cukup pas untuk semua tanaman. Kesimpulannya adalah C. Nah, untuk latihan kalian coba kerjakan nomor 3. Ini sebagai latihan. Dan juga nomor 4. Ini sebagai latihan. Berikutnya ke soal tentang materi membaca grafik. Nah, ini ada diberikan grafik, lalu kalian disuruh membaca grafiknya. Namun Pak Guru tidak gambar grafiknya lagi. Pak Guru mau coba melatih kalian untuk membuat grafik dari data yang tersedia. Jadi diagram berikut ini menunjukkan jumlah pengunjung sebuah taman kota selama 5 hari berturut-turut. Jumlah pengunjung adalah 15. Jumlah pengunjungnya dari tanggal 15 sampai 19 Maret berturut-turut adalah 320, 280, 350, 310, 400. Pernyataan yang sesuai adalah, oke, kita bisa membuat diagramnya seperti ini. Nah, ini dia diagramnya. Lalu ini tanggal. Ini tanggal ya. Tanggal 15, tanggal 16, tanggal 17, tanggal 18, tanggal 19. Ada 15 hari berturut-turut. Lalu angka yang paling kecil kita taruhlah di sini 280. Yang paling besar setelah itu adalah 310. 310. Setelah itu 320, setelah itu 350, setelah itu 400. Cara membuat diagramnya tinggal kita cocokkan. 15 itu dia jumlah pengunjungnya 320, berarti 320 ini dia. Ini, nah titik ini. Nah, lanjut, yang 16 itu 280, berarti ini dia. Lanjut, yang 17 itu 350. Lanjut, yang 18 itu 310. Dan terakhir yang 19 400. Nah, kira-kira ini bentuk grafiknya. Kalau kita mau tarik garis ya seperti inilah kira-kira. Ya, jadi ada kenaikan, penurunan, kenaikan, penurunan, ada kenaikan. Jadi berubah-berubah ya. Nah, sekarang ada pernyataan dari A, B, C, dan D. Pernyataan ini manakah yang sesuai dengan data yang ada pada grafik? Kita lihat pernyataan yang A. A mengatakan bahwa jumlah pengunjung pada 17 Maret lebih banyak 70 orang dibanding 16 Maret. Oke, kita lihat 17 Maret itu 350. 350
dibanding dengan 16 Maret. 16 Maret itu 280, berarti kurangnya 280 kurang. Apakah betul jumlahnya itu lebih banyak 78 Maret? Apakah betul jumlahnya? Kita lihat ini adalah 5 berarti 7 ya 70. Berarti jawabannya jumlahnya itu lebih banyak 70 orang. Selanjutnya kita lihat pernyataan yang kedua, yaitu yang B ya. Penurunan jumlah pengunjung pada 18 Maret kurang dari 20%. Nah, ini maksudnya apa? Kita lihat 18 Maret dan 17. Kalau dari grafik 17 itu dia 350. Lalu berikutnya 18 dia menjadi 310. Jelas-jelas mengalami penurunan. Pertanyaannya, apakah penurunannya ini kurang dari 20%? Ayo kita buktikan. B sama dengan dari ini ya, dari 350. Ini rumusnya anak-anak, perhatikan rumusnya. 350 kurang ke 18 menjadi 310. 310 di per. Nah, disinilah kalian harus meletakkan posisinya baik-baik. Kalau disebutkan atau ditanyakan penurunan, maka cari variabel yang paling besar dari kedua ini. Yang paling besar adalah 350. Kalau penurunannya, ambil yang paling besar. Kalau kenaikan, ambil yang paling kecil. Karena ini penurunan, maka dibagi dengan yang paling besar, yaitu 350 dikali 100. Maka dia sama dengan 350 kurang 310 berarti 40 ya. 40 dibagi 350 dikali 100. Jawabannya adalah 11,4 ya persen. Maka dapat dikatakan penurunannya memang benar, yaitu kurang dari 20%. Belum sampai ya. Belum sampai 20%, baru 11,4% saja. Oke, selanjutnya kita lihat pernyataan yang ketiga. Kenaikan jumlah pengunjung pada 19 Maret lebih dari 20%. Oke, kita cek yang ketiga. C, 19 Maret dengan 18, betulkah itu terjadi kenaikan? Kita cek. Dari 18 itu 310 menuju ke 19 itu jumlah pengunjung 400, jelas-jelas terjadi kenaikan. Sekarang kita lihat apakah kenaikannya itu 20%. Kita hitung 400 dikurangi 18, 310 ya, 310 di per. Nah, karena kita bicara kenaikan, berarti bagi dengan variabel yang paling kecil dari kedua ini, yaitu 310 dikali 100. Hasilnya sama dengan 90 dibagi 310 kali 100 sama dengan 29 ya, 29,03 sekian begitulah persen ya, 29,03. Ini menandakan bahwa benar kenaikannya itu dia lebih dari 20%. Ini benar juga. Dan yang terakhir adalah pernyataan yang D. Apakah selisih pengunjung antara 15 dan 18 kurang dari 15 orang? Oke, kita lihat tanggal 18 itu 310 ya, 310 dengan tanggal 15. 15 itu 320. 320. Nah, ternyata selisihnya antara 310 dan 320 hanya 10 orang. Jadi, yang D adalah benar karena kurang dari 15 orang. Maka dapat dikatakan pernyataan A, B, C, D ini adalah benar semuanya. Oke ya. Jadi jangan lupa soalnya ini Anda anak-anak nanti diminta untuk membaca grafik dan bisa mengambil kesimpulan dari grafik yang sudah ada. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, coba kita kerjakan soal yang serupa lagi ya. Nah, kali ini Bapak Guru yakin kalian telah memahami tentang cara membuat grafik, jadi kita langsung selesaikan dengan cepat saja ya. Grafik berikut menunjukkan jumlah buku yang dipinjam di perpustakaan selama seminggu. Jadi mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Oke. Senin itu dia pinjam
90. Selasa pinjamnya 70, Rabu jumlah buku yang dipinjam 110, Kamis jumlah buku yang dipinjam 95, Jumat 85, dan Sabtu sama dengan 100 buah buku yang dipinjam. Nah, pernyataannya adalah yang tepat berdasarkan grafik tersebut adalah kita lihat dari yang A dulu. A, pernyataannya adalah total peminjaman selama 6 hari lebih dari 500 buku. Oke, kita langsung jumlahkan ini. 90 ditambah 70 ditambah 110 tambah 85 tambah 100. Itu hasilnya adalah 455. Jadi jawaban A, pernyataan A, total peminjaman selama 6 hari lebih dari 500 buku. Jawabannya adalah salah. Totalnya hanya 455, belum cukup 500, apalagi lebih dari 500. Jawaban A salah. Yang B, pernyataan B, kenaikan buku yang dipinjam dari Selasa ke Rabu adalah lebih dari 50%. Oke, kita lihat. Selasa itu 70, Rabu 110, berarti 110 kurang 70. Karena kita bicara kenaikan berarti pakai variabel yang paling kecil, yaitu bagi dengan 70 dikali 100. Hasilnya 57,14%. Maka dapat dikatakan lebih dari 50%, berarti pernyataan ini adalah benar. Ini benar. Oke, kita lihat pernyataan yang C. Penurunan buku yang dipinjam dari Kamis ke Jumat sebesar 20%. Oke, kita lihat Kamis pinjam 95, Rabu 110, berarti 110 kurang 95 diper. Karena bicara penurunan berarti pakai variabel yang paling besar, yaitu dibagi dengan 110 kali 100. Ini hasilnya sama dengan 13,63%. Jadi dia mengalami penurunannya sebesar 20%, ternyata belum sampai 20%-nya. Jadi jawabannya adalah salah. Pernyataan yang C salah. Yang D, jumlah buku yang dipinjam pada Jumat lebih banyak daripada Senin. Jumat itu 85 dan Senin 90. Itu salah. Pernyataan ini juga salah. Karena Jumat hanya 85 dan Senin 90. Oke anak-anak, mudah bukan? Nah, untuk soal yang 3 silakan pakai sebagai latihan. Coba kalian latihan ya. Dan untuk soal nomor 4 juga silakan jadikan latihan. Oke, Pak Guru tampilkan ulang. Ini nomor 3, silakan pakai latihan. Dan yang ini nomor 4, silakan pakai latihan. Ya, selanjutnya kita kerjakan ke materi fungsi kuadrat. Nah, sebelumnya Pak Guru mau menjelaskan singkat tentang apa itu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu fungsinya adalah diberikan fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Ini adalah bentuk umum fungsi kuadrat. Dengan x ini adalah sembarang variabel, bisa apapun itu. Kalau di soal misalnya contohnya adalah waktu, berarti kita ganti x dengan t dan lain-lain. Jadi x, sekali lagi x itu variabel apapun, terserah. Dan A, B, dan C ini adalah konstanta ya. Ini adalah bilangan tetap. Nah, sekarang kalau fungsi kuadrat, ingat sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya yaitu diantaranya jika nilai A ini, yang ini, jika A lebih kecil daripada 0, ini fungsi maksimum. Jika A lebih besar, kalau A lebih besar daripada 0, maka itu fungsi minimum. Nah, lalu bagaimana bentuk parabolanya? Kalau A itu lebih kecil daripada 0, maka bentuk parabolanya akan terbuka ke bawah seperti ini. Dan jika A itu lebih besar daripada 0, maka parabolanya akan terbuka ke atas seperti ini. Nah, ini disebut dengan fungsi maksimum karena nilai yang paling teratas itu sudah yang paling maksimum, sementara ini adalah fungsi minimum karena berada di paling bawah. Gini ya. Oke, berikutnya kita lihat rumus-rumus yang lain seperti apa lagi ya? Titik puncak. Titik puncak. Titik puncak itu biasa kita sebut dengan vertex. Nah, vertex itu didapat dari negatif B per 2A. Oke. Ingat-ingat ya anak-anak ya.
diingat-ingat. Nah, selanjutnya ayo kita kerjakan soalnya. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan persamaan lintasan HT. Artinya ketinggian H pada waktu T itu fungsi kuadratnya adalah 48T kurang 6T pangkat 2. Lanjut, jika HT dalam meter atau ketinggiannya dalam meter dan T dalam detik, maka tinggi maksimum yang dicapai bola tersebut adalah, berarti ditanya ini HT ketinggiannya dengan tingginya yang paling maksimum. Kalau begitu, yang pertama kita cari apa? Yang pertama kita cari adalah T. Yang kita cari pertama T, tapi dengan nilai yang paling maksimum. Nah, rumusnya tadi, jika titik puncak itu titik puncak atau kita kenal dengan istilah vertex. Nah, itu rumusnya adalah negatif B per 2A. Jadi kita kumpulkan dulu, kita bentuk yang fungsi ini menjadi fungsi kuadrat. Berarti susunannya adalah HT. Nah, HT-nya itu sama dengan ini negatif 6T pangkat 2 dikurang, ini ditambah, ini tambah 48T. Nah, dari sini nampak bahwa A itu sama dengan negatif 6 dan B sama dengan yang ini ya, 48. Ini A, ini B. B sama dengan 48. Perhatikan, ternyata A itu sama dengan negatif 6 atau A itu lebih kecil daripada 0. Maka ini termasuk fungsi maksimum. Jadi kurvanya pasti akan berbentuk ke bawah, terbuka ke bawah, gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat rumusnya untuk mendapatkan titik puncak itu sama dengan negatif B per 2 kali A sama dengan negatif B-nya tadi 48 per 2 kali A-nya adalah negatif 6. Nah, sama dengan ini kita coret manjat negatifnya saja, berarti sisa 48 per 12. Hasilnya adalah 4. Sekarang kita sudah mendapatkan T-nya yang paling tertinggi adalah 4. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus fungsinya tadi yang awal, yaitu HT sama dengan 48T kurang 6T pangkat 2. Nah, ketinggian saat T-nya sama dengan 4 itu sama dengan 48 kali T-nya kita ganti dengan 4 kurang 6 kali T-nya kita ganti dengan 4 dipangkatkan 2. Hasilnya 48 dikali 4 192 dikurang 6 kali 16 ya, 96 sama dengan Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 2 untuk lebih memperdalam lagi materi fungsi kuadrat. Sebuah kembang api ditembakkan ke atas mengikuti persamaan. Nah, ada ketinggian terhadap waktu itu 40T kurang 4T pangkat 2. Jika ketinggian kembang api adalah 96 meter, maka pada detik ke berapakah kembang api mencapai ketinggian tersebut? Berarti ini kita tanya T. Nah, ketinggiannya sudah ada. Ketinggiannya adalah 96. Kalau kita tulis 96 sama dengan 40T kurang 4T pangkat 2. Nah, ini kita atur baik-baik seperti bentuk persamaan kuadrat, yaitu Fx sama dengan A X pangkat 2 tambah B X tambah C. Jadi kita atur lagi A ini ya, atur dari yang pangkat tertinggi. Jadi negatif 4T dipangkatkan 2 kurang 40T kurang 96 sama dengan 0. Ini sebenarnya kita bisa sederhanakan lagi kalau kita bagi dengan 4 ya, atau kita bagi dengan negatif 4 saja. Kalau kita bagi dengan negatif 4 setiap ruas ini, maka ini
hasilnya pasti tinggal T, negatif bagi negatif positif ya. Berarti T pangkat 2 kurang 40, negatif 40 bagi 4 sama dengan positif 10 ya. Positif 10 T. Dan ini juga negatif bagi negatif positif. 96 bagi 4 sama dengan 20, sama dengan 0. Nah, sekarang sudah kita dapat seperti ini. Lalu tinggal kita cari nilai T yang memenuhi. Nah, dari sini sepertinya kita bisa mencari dengan menggunakan pemfaktoran. Ini kan A-nya sama dengan 1, B-nya kita sudah dapat 10, dan C-nya 24. Berarti cari dua buah bilangan, misalnya bilangan itu adalah X1 dan X2. Nah, di mana kedua bilangan itu jika kita kalikan menghasilkan 24, dan jika kita tambah atau jumlahkan itu hasilnya adalah positif 10. Berarti bilangan itu adalah negatif 4 dan negatif 6. Maka X1, atau kita langsung tulis saja T1 karena variabelnya T ya. T1 itu sama dengan 4 dan T2 sama dengan 6. Bapak Guru, kenapa ada nilai T sama dengan 2? Ada T1 dan T2. Nah, T1 ini adalah nilai saat tadi kembang apinya mulai naik. Ini nilai saat mulai naik, dan pada nilai T2 sama dengan 6 ini nilainya saat mulai turun. Jadi jawabannya adalah 4 detik saat kembang api berada pada mulai naik pada ketinggian 96 meter. Kalau kurvanya nanti kira-kira seperti ini. Ini dilempar ya. Lalu kembang api naik lalu sampai ke sini. Jadi kira-kira kurvanya seperti ini. Nah, di sini dia mulai naik. Ini pada 4 detik, dan di sini dia mulai turun yaitu 6 detik. Nah, sebenarnya kalian juga bisa lanjutkan. Berapa sih nilainya pada saat waktunya pada saat dia mencapai titik ketinggian maksimal. Nah, itu dengan tadi rumus tadi B per 2A, negatif B per 2A ya. Nah, tinggal kalian teruskan, pasti dapatnya 5 detik. Ini di sini pasti 5 detik. Jelas ya anak-anak ya, latihan-latihan. Berbanyak latihan. Nah, sebagai contoh untuk kalian silakan latihan dengan nomor ini, dengan soal ini. Silakan pakai untuk latihan. Ditanya ketinggian maksimumnya. Ya, kita lanjutkan ke perkiraan kisi-kisi yang akan keluar, yaitu tentang pola bilangan. Nah, ini barisan aritmetika ya. Barisan aritmetika. Kalau deret aritmetika itu lain lagi. Sementara kita bahas barisan aritmetika. Dalam sebuah stadion, barisan tempat duduk penonton diatur bertambah secara teratur ya. Barisan pertama itu 10 kursi. Jadi barisan kedua 14 kursi, barisan ketiga 18 kursi, dan seterusnya. Jika pola penambahan kursi terus berlanjut, berapa banyak kursi pada baris ke-8? Oke, anak-anak, ingat ini rumusnya. UN atau jumlah suku atau jumlah pola pada barisan KN itu rumusnya adalah A tambah N kurang 1 kali beda. Atau kita bisa tulis dia seperti ini aja biar lebih jelas. UN kita A tambah B kali N kurang 1. Nah, cara cepatnya bagaimana? Oh ya, dengan apa? Dengan UN itu adalah jumlah pada suku KN. Dan A ini apa? A ini adalah suku pertama. N ini adalah jumlah suku yang dimaksudkan dalam soal, dan B ini adalah beda. Oke, kita lihat A-nya itu barisan yang pertama itu 10 kursi. Terus N-nya itu adalah ditanyakan ke 8, baris ke-8. Lanjut, bedanya itu adalah tadi kalau A 10, barisan kedua 14, jadi bedanya adalah 14 kurang 10 sama dengan 4. Jadi beda itu adalah suku kedua kurang suku pertama, atau suku ketiga kurang suku kedua, dan seterusnya.
Jadi ini 10, 14, 18, tambah 4 lagi 22, 26, dan seterusnya. Berarti bedanya adalah 4. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Untuk cara cepatnya, tinggal kalian tulis U8, suku ke-8 sama dengan A-nya adalah 10 tambah B-nya ya. B-nya itu adalah 4 dikali N kurang 1. Ini. Nah, untuk lebih cepat kalian bisa tulis rumusnya. Tulis saja rumusnya dulu, yaitu 10 tambah 4 kali N yaitu 4N kurang 4 kali 1 itu 4. Nah, ini sama. Jadi tinggal 4N tambah 6. Nah, rumusnya pasti mengikuti formula seperti ini. Tinggal kita masukkan, kalau yang dimaksudkan N8, tinggal kita masukkan 4 kali 8 tambah 6. Hasilnya 4 kali 8 32 tambah 6 sama dengan 38. Selesai. Mudah bukan? Nah, berikutnya kita lebih perdalam lagi ke soal nomor 2. Soal yang serupa ya. Nah, di sini di sebuah bioskop modern kursi disusun bertingkat. Baris pertama itu 9 kursi, ya, berarti A sama dengan 9. Baris kedua sama dengan 13 kursi, berarti 13 kurang 9 sama dengan 4, itu adalah bedanya. Jadi bedanya sama dengan 4. Terus baris ketiga 17 dan seterusnya. Jika terdapat 7 kursi, 7 baris, ada 7 baris, berarti N sama dengan 7 baris. Berapa kursi pada baris ke-7? Berarti UN sama dengan berapa? Gampang saja. Kalian tulis dulu bentuk rumusnya, yaitu A tambah UN sama dengan A tambah B kali N kurang 1. Nah, biar cepat, A-nya sama dengan 9 tambah B-nya itu adalah 4 dikali N kurang 1, berarti 4 kali N sama dengan 9 tambah 4N, 4 kali 1 4. Jadi 9 kurang 4 ini ya, kita bisa kurang ya. 9 kurang 4 sama dengan 5, berarti rumus ini bisa menjadi 4N tambah 5. Nah, tinggal kita masukkan N yang dimaksudkan adalah 7, berarti 4 kali 7 tambah 5. 4 kali 7 28 tambah 5 33 kursi. Nah, mudah bukan? Nah, sebagai latihan kalian bisa mengerjakan yang ini, soal nomor 3, latihan, dan soal nomor 4. Coba pakai untuk latihan. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor berikut, masih menyangkut tentang pola bilangan, namun kali ini kita ditanyakan jumlah sukunya sampai ke suku KN. Jadi maksudnya seperti ini. Ada pola bilangan kayak 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Kalau ditanyakan suku ketiga itu berapa? Berarti U3 itu sama dengan 1, 2, 3, yaitu 8. 8 ya. Ini suku ketiga. Nah, kalau ditanyakan jumlah sampai dengan suku ketiga atau S3, maka ini 4 tambah 6 tambah 8, jumlah suku ini sampai dengan suku ketiga. Begitu ya. Jadi 4 tambah 6 tambah 8. Itulah perbedaan U3 atau UN dengan SN. UN dengan SN. Sudah paham perbedaannya? Nah, yang kedua, hafal rumusnya. Jumlah suku sampai dengan suku KN atau SN itu rumusnya adalah N per 2 dikali buka kurung A tambah UN. Ini rumusnya. Dan maka untuk mendapatkan jumlah suku sampai dengan suku KN, Anda cari dulu atau kalian cari dulu suku KN-nya itu berapa. Ya, kita mulai ke contoh soal. Misalkan ya, kita mulai ke contoh soal. Di sebuah taman marga satwa, setiap kandang burung dibuat berbaris. Kandang pertama berisi 2 burung, berarti A sama dengan 2. Kandang kedua berisi 5 burung, berarti 5 kurang A itu berarti 5 kurang 2 sama dengan 3. Berarti bedanya adalah 3. Beda sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus ini ya.
Kandang ketiga berisi 8 burung dan seterusnya. Bertambah 3 burung tiap kandang. Jika jumlah kandang ada 10, berarti N-nya adalah 10. Banyak burung di kandang terakhir dan seluruh jumlah burung adalah, jadi ditanya, burung yang ada di kandang 10, kandang nomor 10 itu berapa, dan jumlah seluruh burung dari kandang pertama sampai dengan kandang 10 itu berapa. Oke, berarti ditanya U10 itu berapa dan S10 itu berapa. Oke, kita mulai dengan menentukan U10 dulu. Itu A tambah B, N kurang 1, 3N kurang 3. Maaf, 3N kurang 3 karena 3 kali negatif 1 sama dengan negatif 3. Jadi tinggal 2 kurang 3 hasilnya adalah kurang 1. Berarti 3N kurang 1. Ini adalah formula rumusnya. Jadi tinggal kita masukkan N-nya yang diminta adalah 10. Berarti 3 kali 10 kurang 1 sama dengan 29. Ya, berarti jumlah burung yang ada di kandang barisan atau deret ke-10 atau kandang ke-10 itu adalah 29. Ya, selanjutnya kita akan mencari jumlah burung sampai dari kandang pertama sampai dengan kandang 10 ya. Itu S10 sama dengan N per 2 tambah buka kurung A tambah U10 tutup kurung. N-nya itu adalah 10 tadi ini ya. N-nya adalah 10. 10 per 2 tambah A-nya adalah 2 tambah ini kali ya. Ini kali kurung 2 tambah U10 sama dengan 29. Hasilnya adalah 10 bagi 2 5 kali 2 tambah 29 sama dengan 31. Banyak 155. Berarti 29 dan 155. A. Kita coba perdalam lagi dengan soal nomor 2. Dalam penelitian penyu di pantai, peneliti mencatat jumlah penyu yang naik ke pantai setiap malam berturut-turut. Pada malam pertama ada 4 penyu. Ini malam pertama ya, A 4. Terus malam kedua ada 7 penyu, berarti 7 kurang 4 itu sama dengan 3. Itu adalah bedanya. Bedanya sama dengan 3. Malam ketiga 10 dan seterusnya. Bertambah 3 ekor setiap malam. Jika tercatat selama 15 malam, berarti N-nya sama dengan 15 malam. Banyak penyu pada malam ke-15 adalah, dan berapa jumlah seluruh penyu yang tercatat. Oke, berarti itu ditanya U15 atau banyak penyu pada malam ke-15 itu berapa, dan banyaknya jumlah penyu yang tercatat pada malam pertama sampai dengan malam ke-15 atau S15 itu berapa. Ya, rumusnya UN sama dengan A tambah buka kurung N atau B buka kurung N kurang 1. Kita bentuk rumusnya dulu. A-nya adalah 4 tambah B-nya adalah 3. Berarti 3N kurang 3 ya. 3N kurang 3. Kita langsung saja karena kita sudah terbiasa. Jadi 4 kurang 3 sama dengan 1. Maka rumusnya menjadi 3N tambah 1. Tinggal kita masukkan. Oke, selanjutnya kita lihat U15 pada malam ke-15. Berarti N-nya sama dengan 15. Jadi 3 kali 15 tambah 1. Ini rumusnya ya. 15 tambah 1 berarti 45, 46. Jawabannya adalah 46. Pasti jawabannya B yang benar. Namun kita coba selidiki lagi berapa jumlah penyu yang tercatat dari malam pertama sampai malam ke-15, yaitu S15. Itu sama dengan N per 2 dikali buka kurung A tambah U. Oke, ini N per 2. N per 2 itu tadi N-nya adalah 15 bagi 2 sama dengan 7,5.
kali A-nya adalah 4 tambah U15 kita dapat 46. Maka hasilnya 7,5 kali 4 tambah 46 sama dengan 50 ya. Hasilnya sama dengan 375 ekor penyu yang tercatat. Jawabannya adalah B. Mudah bukan? Nah, sebagai latihan kalian bisa mencoba soal nomor 3 ini. Latihan. Dan coba latihan soal nomor 4. Oke anak-anak. Nah, kita ke perkiraan materi yang berikutnya ya, yaitu tentang persamaan garis lurus. Anak-anak, untuk soal seperti ini kalian perlu hafal dulu atau kenali dulu bentuk garis lurus ya. Bentuk umum persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX tambah C. Ini adalah bentuk persamaan garis lurus. Jadi M-nya ini adalah apa? M-nya ini adalah gradien atau kemiringan garis. Nah, ini ya. Gradien atau kemiringan garis. Maka dari pengertian ini, pemahaman kalian terhadap konsep ini, sehingga kalian akan bisa menjawab soal ini. Di taman kota dibuat 2 jalur sepeda yang diatur agar sejajar. Persamaan jalur tersebut adalah ada 4 persamaannya. Ini ketiga sampai keempat ya. Pertanyaannya adalah pasangan jalur sepeda yang sejajar adalah. Nah, untuk menjawab ini solusinya hanya satu. Persamaan yang memiliki garis yang sejajar itu dikatakan sejajar jika nilai M-nya itu adalah sama antara persamaan yang satu dengan persamaan yang lain. Itu dikatakan sejajar. Oke, selanjutnya kita lihat. Kita uji dulu untuk persamaan garis yang pertama. Nah, kalau yang pertama yaitu 5Y sama dengan 10X tambah 15. Nah, kita sederhanakan. Caranya adalah kita buat sampai dia bentuknya seperti bentuk umum persamaan garis lurus yang ini. Ya, ini dia ya. Kita harus buat sampai seperti ini. Maka caranya adalah 5Y ini kita buat sedemikian rupa hanya tersisa dengan Y saja. Berarti otomatis bagi dengan 5. Kalau begitu ini juga harus bagi dengan 5 biar adil. Ini juga harus bagi dengan 5. Berarti 5Y bagi 5 sama dengan sisa Y saja. 10 bagi 5 sama dengan 2X. Tambah 15 bagi 5 sama dengan 3. Dari sini akan nampak M-nya sama dengan 2. Nah, tanda ini untuk persamaan pertama, M-nya sama dengan 2. Lanjut ke persamaan bentuk yang angka Romawi kedua, yaitu 15Y sama dengan 3X tambah 30X ya. Nah, 30X tambah kurang 45. Lanjut, sama kita harus jadikan ini menjadi bentuk yang ini ya, Y sama dengan MX tambah C. Berarti kita bagi dengan 15. Ini kita bagi dengan 15. Berarti ini juga harus bagi dengan 15. Sama, biar adil ini juga bagi dengan 15. Sehingga 15 bagi 15 sama dengan 1. Atau sisa Y saja sama dengan 30 bagi 15 sama dengan 2X. Kurang ini 45 bagi 15 sama dengan 3. Oke. Nah, di sini kita tidak perlu perhatikan dengan negatifnya ini atau kurangnya ini. Di sini positif atau negatif itu tidak ngaruh. Yang kita ambil hanya ini saja, M-nya. M-nya itu sama dengan 2. Nah, di sini sudah mulai nampak mana yang sejajar. Lanjut, kita coba lihat yang ketiga. Angka Romawi 3. Itu persamaannya adalah 3Y tambah sama dengan negatif 6X tambah 9. Berarti kita bagi dengan 3 ya. 3 bagi 3 sama dengan Y. Negatif 6 bagi 3 sama dengan negatif 2X tambah 9 bagi 3 sama dengan 3. Berarti di sini M-nya sama dengan negatif 2. Lanjut ke persamaan yang keempat. Sama dengan 6Y kurang 12X kurang 18 sama dengan ini kita bagi dengan 6 ya. Kita langsung bagi dengan 6 sisa Y. 12 bagi 6 sama dengan 2. 18 bagi 6 sama dengan 3.
Jadi di sini nampak M-nya sama dengan 2. Maka persamaan garis yang sejajar yaitu garis yang angka Romawi 1, garis yang angka Romawi 2 ya. Angka Romawi 2 dan garis yang angka Romawi 4. 1, 2 dan 4. Oke, selanjutnya kita coba lebih memperdalam lagi di soal yang sama ya. Ada persamaan lintasan 1 sampai dengan 4, lalu kita disuruh lintasan mana yang sejajar. Oke, kita mulai dari yang angka Romawi pertama, lintasan pertama ya, yaitu 2Y sama dengan 6X kurang 8. Jadi kita bagi dengan 2, maka Y sama dengan, ini juga 6 dibagi 2, hasilnya 3X. 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi M-nya sama dengan 3. Yang persamaan kedua itu 3Y sama dengan 9X tambah 12. Kita bagi dengan 3, Y sama dengan, berarti sisa Y, 9 bagi 3 itu 3X. 12 bagi 3 4. Berarti M sama dengan 3. Lanjut, yang angka Romawi 3 sama dengan 5Y negatif 10X tambah 15. Berarti kita bagi dengan 5, sisa Y. Negatif 10 bagi 5 sama dengan negatif 2X tambah 15 bagi 5 sama dengan 3. Berarti M sama dengan negatif 2. Dan terakhir adalah 4Y sama dengan 12X tambah 16. Dibagi dengan 4, sisa Y. 12 bagi 4 3X tambah 16 bagi 4 4. Maka persamaan garis yang sejajar itu, ini M sama dengan 3. Oke. Persamaan garis sejajar adalah 4, 2 dan 1. Ini juga tidak ada opsinya ya. Jadi 1, 2 dan 4. Mudah saja kan? Nah, untuk latihan silakan kerjakan nomor 3. Latihan. Lanjut, ini juga silakan pakai untuk latihan. Anak-anak, kita lanjut masih tentang persamaan garis lurus. Kali ini bagaimana kalau gradiennya diketahui tapi mau mencari bentuk persamaan garis lurusnya. Nah, ini rumusnya ya. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Ini adalah mencari ke bentuk persamaan garis lurus. Bagaimana mencarinya? Kita lihat, perhatikan soal ya. Sebuah jembatan dibangun melintasi sungai dengan kemiringan tertentu. Persamaan garis yang menggambarkan jembatan itu melewati titik 3 dan 5. Nah, 3 dan 5. Ini maksudnya X1-nya sama dengan 3 dan Y1-nya sama dengan 5. Jelas ya? Dengan gradiennya sama dengan negatif 2. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus berikut. Y-nya kan belum ada, biarkan. Y1-nya sama dengan 5, kita isikan. Lanjut, sama dengan M-nya adalah negatif 2. Terus M-nya, X-nya ya, tidak ada, kita biarkan. Lalu kurang X1-nya adalah 3. Seperti itu ya. Maka kita sorong Y sama dengan negatif 5, ini kita pindah ke arah sebelah sini. Jadi ini negatif 2. Jadi ini dulu ya. Negatif 2 kali X berarti negatif 2X. Terus negatif kali negatif sama dengan positif. 2 kali 3 sama dengan 6. Dan yang ini negatif 5 kita pindahkan ke sini jadi positif 5. Maka Y sama dengan negatif 2X tambah 11. Jawabannya A ya. Nah, supaya lebih memperdalam, coba kita lihat lagi ke soal yang sama. Titiknya adalah 4, 6. Gradiennya M sama dengan 4, 6 dulu ya. Itu berarti X1-nya sama dengan 4 dan Y1-nya sama dengan 6. Gradiennya sama dengan 3. Maka Y kurang Y1 sama dengan M buka kurung X kurang X1. Y-nya kurang Y1-nya adalah 6. M-nya itu sama dengan 3 kali X
kurang X1-nya adalah 4. Lanjut, Y-nya kita pindahkan nanti 6 ke sebelah ruas garis, berarti 3 kali X ya. 3 kali X, terus 3 kali 4, berarti tambah kali kurang-kurang 3 kali 4 sama dengan 12. Tambah negatif 6 kita pindahkan ke sini. Sama dengan Y sama dengan 3X kurang 12 tambah 6 sama dengan kurang 6. Jawabannya adalah 3X kurang 6. Oke, mudah bukan? Nah, selanjutnya untuk nomor 3, coba kalian kerjakan sebagai latihan. Dan nomor 6 dan nomor 4 ya. Ini juga kalian pakai untuk latihan.